Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema dalam versi yang ada di dalam diri saya. Seperti tema yang kemarin itu, ilmu hidupnya itu kanthi laku, namun untuk sekarang itu kita membacakan sebuah doa atau menghafal sebuah ilmu itu harus memakai laras, ibarat sebuah gamelan itu harus pakai laras. Itu menurut dalam versi saya yang telah saya lakukan, sehingga apa yang dibutuhkan atau apa yang kita cita-citakan itu selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit besarnya saya itu juga pernah diajarkan oleh seorang guru, yaitu guru mursyid yang letaknya itu di Gunung Balak, Magelang, yaitu di tempatnya Syekh Sirullah. Apa yang telah diberikan atau yang diajarkan kepada saya itu, saya dengan penuh keyakinan dan seyakin-yakinnya apa yang telah diajarkan, agar dapat sesuatu hidayah darinya. Segala sesuatu ilmu yang ada di dalam diri kita itu harus didasari dengan keyakinan. Yang disebut keyakinan itu adalah itu kan dengan penuh kesungguhan, istiqomah untuk dalam menjalani sesuatu hal kebajikan, yang sesuatu kewajiban menghadap kepada Yang Maha Kuasa itu adalah satu kuncinya itu didasari dengan keyakinan, agar dapat sesuatu bukti apa yang kita itu kejar dan apa yang kita cita-citakan. Seperti halnya kita itu berdoa apapun, karena setiap manusia mempunyai ilmu yang berbeda dan punya doa jalan sendiri-sendiri, yaitu yang penting itu didasari dengan keyakinan sehingga menjadi sebuah kenyataan, yaitu yang disebut suatu dohirnya suatu keinginan di atas muka bumi ini, agar kita itu tidak selalu itu bertanya-tanya mengapa kita itu jalankan sebuah zikir ini atau sebuah wirid ini, doa ini kok tidak pernah tercapai. Karena tidak tercapainya itu tidak dengan kesungguhan dan juga tidak didasari dengan keyakinan. Itulah, segala sesuatu apa yang ada di dalam diri kita itu harus dijalani dengan kesungguhan. Itulah yang disebut ilmu. Dan cara kita itu berdoa atau cara kita itu berzikir menurut ajaran dari guru-guru saya yang telah pulang kepada Yang Maha Kuasa maupun yang masih jumeneng, itu selalu itu satu, didasari dengan keyakinan di dalam diri kita, diresapi dengan sungguh-sungguh. Ibarat yang namanya sebuah musik itu harus pakai nada, dan juga ibarat gamelan itu harus pakai laras. Kalau dalam bahasa Jawa, gamelan tanpa laras didengarnya oleh telinga pun juga gembrubuk, tidak bisa didengar. Nah, seperti halnya musik juga, kalau tanpa nada yang mendengarkannya juga enggan,
tidak mau. Nah, apalagi kok sesuatu permohonan kita itu cara berdoanya itu asal-asalan, tidak dengan keyakinan, itulah yang jadi penyebab tidak terkabulnya kita itu mengajukan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Seperti halnya panggilan sholat pun juga demikian, seperti halnya ada orang asyan yang asal-asalan juga kita cara mendengarnya itu di dalam hatinya tidak terenyuh. Seperti halnya kalau misalnya di dalam panggilan sholat itu dengan asyan yang sedikit merdu, contohnya itu dalam pembukaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan sedikit agak dirasakan oleh hati agar kita itu hatinya itu dengan cepat terpanggil untuk memasuki dalam menjalankan suatu kewajiban sebagaimana kita itu dalam menganut sebuah agama. Saya itu tidak milah-milah karena semua agama itu baik. Saya juga orangnya itu nasional. Jadi ya mari kita belajar bersama, barangkali itu bermanfaat. Karena untuk menghadapi di tahun 2023 ini yang sudah digambarkan Bapak Presiden sendiri itu sudah memberikan suatu himbauan bahwa Indonesia itu akan menghadapi suatu kegelapan, itu pun juga masih perlu kita cerna dengan hati yang dalam. Kegelapan yang bagaimana, atau kegelapan suatu musibah, atau kegelapan suatu dengan adanya semua negara itu sudah menghadapi inflasi yang begitu sangat mendalam. Dan juga seperti halnya di wilayah kita itu di negeri Indonesia ini pun juga harus sifatnya sudah siap-siap atau berhati-hati agar kita itu tidak sampai mengalami krisis yang begitu amat sangat. Maka dari itu, dari mulai sekarang itu kita itu harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan terbaik di dalam kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itulah dalam versi saya, barangkali itu bermanfaat, itu disimak dan juga diambil segi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Saya pun juga orang kecil seperti kita ini, kita itu hanya rakyat biasa, tapi kita itu selalu itu berpartisipasi dan juga antusias kepada apa yang telah diberikan atau dikabarkan di atas muka bumi ini. Kiranya sampai di sini dulu, pada barangkali itu ada sesuatu kekurangan atau sesuatu kekeliruan, saya sebagai Genta Bumi Jaya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil segi positifnya, dibuang segi negatifnya, barangkali itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat karena kita itu punya keinginan dan pendapat yang berbeda, ya diabaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.